Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Hikmah ke-35. Ya. Betul ya? 34, 35. Kemarin 33 ya? Oh iya. 35 sekarang ya? 33 kemarin. Kemarin berapa? 34. 34, 35. Nah, 35. Apalkan yang guru nak. Kalau dekat nanti tuturuk-tuturuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala rasulih wasallam. Al hikmatul khamisatu wa thalathun. Hikmah ke-35. Apa hikmahnya itu? Min alamatin nujhi fin nihayati ar-ruju'u ilallahi fil bidayati. Termasuk alamat selamat di akhir adalah kembali kepada Allah di permulaan. Itu hikmahnya tuh. Apa maksudnya ini? Gak tahu juga ya. Gak tahu juga. Jadi begini, salah satu misteri kehidupan manusia itu apa? Mati. Itu salah satu misteri itu. Jadi mati itu kita akan dalam keadaan bagaimana? Saya itu sekarang ini tafakur sama si Imad itu ya. Imad itu loh orang alim. Orang alim dia itu. Jadi baca kitab bisa, fikih paham. Cuman nih saya nggak ngerti, kayaknya dia nggak terlalu bagus di dalam hal akliyat. Tapi dalam fikih bahasa Arab itu luar biasa. Itu alfiahnya bahasa Arabnya di atas sayat jauh itu. Imad itu. Cuman sekarang keadaannya kayak gitu. Acak-acakan. Itu kalau dia mati 3 tahun yang lalu selamat itu dah. Cuman dia masih hidup, kalau dalam keadaan masih terus kayak gini dia sul khotimah itu. Jadi keadaan ilmu tidak menjamin khotimah itu emang ya. Keadaan ilmu tidak menjamin khotimah itu ya. Jadi pada akhirnya begini. Khotimah itu misteri. Dia itu sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Dulu ada orang soleh namanya Bal'am bin Bawro. Nah, Bal'am bin Bawro ini kalau dia berdoa itu langsung dikabul saking solehnya. Bal'am ini hidup di zaman Nabi Musa. Nah, ada orang dia itu meminta, dia musuhnya Nabi Musa nih. Dia minta sama Bal'am supaya Nabi Musa ini disesatkan. Ya, karena merugikan begitu buat orang ini. Nah, akhirnya didoakan supaya Nabi Musa ini tersesat. Nah, akhirnya Nabi Musa itu kan setelah membelah lautan, Nabi Musa itu kan ada tujuannya kan Palestina, Baitul Maqdis. Itu 40 tahun di satu tempat namanya Altih. Itu nggak bisa keluar, tersesat itu, muter terus di situ. Udah nyampe ke sana salah lagi, muter lagi. Itu karena doanya Bal'am. Sampai Nabi Musa itu bertanya begini, ya Allah ini kenapa saya itu gara-garanya ini? Kok nggak nyampe? Itu ternyata dijawab gara-garanya itu didoakan sama si Bal'am ini. Terus kata Nabi Musa, ya Allah kalau dia mendoakan saya tersesat di dunia, saya berdoa kepadamu si Bal'am ini mudah-mudahan tersesat di akhirat. Akhirnya dia sul khotimah tuh. Karena didoakan sama Nabi Musa. Jadi perkara yang harus kita takuti itu sebagai manusia yang tidak tahu masa depan. Ya. Karena manusia itu ada dua, pola pikir itu ada dua. Kita mau melihat takdir atau kita mau melihat masa depan. Kalau kita mau melihat takdir, tidak ada yang harus dikhawatirkan. Kenapa? Ya sudah selesai semua. Tapi kalau kita mau melihat masa depan, semua perkara pasti khawatir. Karena kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi, begitu. Nah, sehat, ini termasuk kesehatan ya. Maksudnya pola pikirnya sehat. Jika manusia itu mengkhawatirkan masa depan, itu sebetulnya ada sehat juga sebetulnya. Kalau nggak gitu ya sakit juga. Jadi kalau masa depan itu tidak dipikirkan ya sakit juga sebetulnya itu. Ya. Jadi harus ada macam dari kekhawatiran. Nah, kekhawatiran yang paling dikhawatirkan dari masa depan itu sebetulnya bukan masalah anak kita, bukan masalah cucu kita, apalagi tetangga. Itu udah nggak ada urusan sama kita itu. Urusan kita itu urusan kita sendiri. Tiap afrod kamu masing-masingnya ini. Ya. Jadi banyak sekali keadaan ya. Suaminya selamat, istrinya celaka. Istrinya selamat, suaminya celaka. Bapak ibunya selamat, anaknya celaka. Bapak ibunya celaka, anaknya selamat. Itu banyak kejadian seperti itu. Karena tidak ada jaminan kalau orang tua ini selamat, anaknya selamat, itu nggak ada jaminan. Nah, makanya yang paling harus dikhawatirkan itu khotimah kita. Keberakhiran kita itu bagaimana. Nah, misteri yang terbesar ini, Ibnu Athaillah itu bilang seperti ini. Kalau kamu mau tahu akhir kamu bagaimana,
Kamu lihat awal kamu bagaimana. Karena awal ini dia bisa menjadi apa? Dia bisa menjadi alamat bagi akhirmu. Nah, paham ya? Alamat bagi akhir. Apa keinginanmu di akhir itu? An-najah, keselamatan. Itu yang paling penting itu. Nah, apa ciri keselamatan itu? Lihat permulaanmu. Kalau permulaanmu itu untuk Allah, maka akhirnya selamat. Tapi jika permulaanmu ini bukan untuk Allah, maka akhirnya celaka. Begitulah kira-kiranya. Paham kan nih? Paham. Nah begini nih ya. Kalau Sufiyah itu biasanya mereka itu punya hari di mana mereka itu introspeksi. Mendedikasikan dirinya untuk akhirat. Jadi dia tahu hari startnya kapan. Contoh misalkan ada ulama, kalau nggak salah ini Ibrahim bin Adham itu ya kalau nggak salah. Yang beliau itu anak raja. Ya. Pangeran kan sultan banyak duit ya. Sultan mah kan bebas ya. Itu kerjaannya tiap hari itu apa? Berburu. Berburu untuk kesenangan, bukan berburu untuk cari makan. Nah, untuk berburu ini dia suka bawa tentara begitu. Bawa pasukan. Nah, biasanya kalau para raja berburu itu mereka masuk ke suatu hutan, itu orang-orang nggak boleh masuk ke situ. Biasanya begitu. Jadi diblokir. Ini ada sultan sedang berburu. Nah, itu kalau berburu itu kadang-kadang ya kancil, kadang-kadang marmut. Apa aja yang lagi senang. Itu kerjaannya tiap hari gitu aja. Sampai suatu hari Ibrahim bin Adham ini memanah kancil. Nah, kancilnya kena di panah, pas waktu mau diambil panahnya itu, si kancilnya ngomong ini. Emangnya kamu itu diciptakan sama Allah buat berburu. Udah kena ke hatinya itu. Ya. Iya, saya tuh ngapain kok gini terus gitu. Nah, pas mau masukin panahnya kan kalau dulu kan di kuda itu ya. Ada wadah panahnya itu kan di kuda. Wadah panahnya ngomong sama, kamu ini mau sampai kapan kayak gini? Kata wadah panahnya itu. Sampai dia itu cari-cari orang yang bajunya lusuh. Dia ketemu sama orang miskin di situ, di hutan itu lagi nggak tahu lagi ngapain lah ya, orang zaman dulu nggak kebayang. Cuma di situ ada orang miskin bajunya jelek. Kata Ibrahim bin Adham itu, tuker baju saya sama baju kamu. Mau kemana? Saya mau pergi. Itu sejak hari itu dia udah nggak pernah ghaflah lagi. Dia pindah ke Mekah berpindah-pindah dulu nanti sampai akhirnya nanti di Mekah. Dia udah pakai baju gembel, udah hilang aja. Jadi ceritanya di kesultanan itu, di kerajaan itu Ibrahim bin Adham hilang. Nah, itu adalah hari permulaan. Ya, itu hari awal, itu disebut bidayahnya, itu permulaannya Ibrahim bin Adham. Nah, ini kalau kita nggak punya hari kayak gitu, kita nggak bakal bisa paham ini. Kamu punya nggak hari kayak gini? Kalau nggak punya, nggak bakalan paham. Tapi kalau punya, saya ini sekarang mau ke Allah. Nah, nanti kan perjalanannya panjang tuh. Kalau misalkan kita sekarang, kalau saya ini mau ngobrol aja ya. Maksudnya mau dianggap apa aja terserah lah. Ini pengalaman nih. Jadi saya itu punya pengalaman mau ke Allah itu umur berapa? Umur 27. Umur 27. Itu itu dari dulu, itu dari umur 20 itu udah kayak gini. Jadi kan godaan saya paling besar itu main game. Itu udah. Jadi kalau misalkan ditawarin ya, Ustadz, mau motor apa mau komputer bagus? Saya pilih komputer bagus. Daripada motor buat main kemana-mana, saya tuh pilih komputer bagus. Saya itu orang rumahan. Ya. Jadi seneng di rumah, duduk, main komputer itu yang paling seneng. Ya kalau udah main komputer bisa 3 hari, 4 hari. Begadang. Gitu. Begadang itu udah. Saya pernah sampai 1 bulan itu, 3 bulan sama Acap. 3 bulan itu kerjaan cuma di depan komputer aja. Nggak ngapa-ngapain itu. Bangun, main komputer lagi, itu godaan terbesar. Sampai sadar, emang mau terus kayak gini gitu. Apa hidup? Karena memang ya uang ada gitu ya, nggak harus ngapa-ngapain gitu. Udah nanti umur berapa? Umur 22 ah. Enggak. Umur 22 enggak? Mau berhenti ah, umur berhenti enggak. Umur 23 berhenti. Sampai pas umur berapa itu ya? Umur 25 saya bilang gini, udahlah kelamaan, terlalu cepat. Umur 30 saya berhenti.
di dalam pikiran. Ternyata umur 27 itu ada panggilan itu. Saya berhenti. Meskipun yang kadang-kadang sekarang main game juga. Dalam pengertian apa? Dari umur 27 ini ke kita mati, kita nggak tahu kapan matinya, dan ini kan berubah lagi kan. Nanti misalkan di sini kangen lagi main game ya main lagi. Iya kan? Terus kita bertanya-tanya, akhir kita bagaimana begitu. Nah, apa yang menjadikan ada hari itu di umur 27 itu hari apa? Hari di mana saya dipanggil Tijan itu. Dipanggil Tijan itu kesini itu saya pernah ceritakan. Ya, di situ kitab. Jadi saya punya udah tujuan hidup. Ini saya mau nyebarin Tijan. Karena orang nggak tahu Tijan ini pasti bakal sesat. Nah itu bidayah, itu permulaan. Nah kalau kita nggak punya hari itu, kita nggak bakalan paham ini. Sekarang kita coba lihat tadi ya Ibrahim bin Adham itu. Ketika beliau itu menanggalkan status kesultanan, putra mahkota loh. Ya. Kalau bab kan biasa kayak gini ya. Kakek itu kerjaannya ngumpulin. Anak kerjaannya make, cucu kerjaannya ngejual. itu udah kemana? Ya paling habis. Adatnya gitu dah. Kalau dia banyak sekali hartanya ya 7 turunan nih, gitu. Ya saya ini turunan ke-8. 7 turunan kaya. Ya turunan ke-8 tuh biasanya tuh. Nah, ala kulli halin. Ibrahim bin Adham ini beliau itu putra mahkota, tinggal nerusin bapaknya. Jadi raja. Tapi dia menanggalkan hal itu sehingga kesultanan ini dihilangkan. Saya nanya, tatkala Ibrahim bin Adham ini mau ke Allah, tujuannya apa? Allah. Nggak ada tujuan yang lain. Hanya Allah saja. Sekarang begini, coba tanya sama santri-santri yang sekolah itu. Terus ditanya, kamu cita-cita mau jadi apa? Nanti ada yang jawab, mau jadi ustadz. Mau jadi kiai. Ditanya, kenapa pengen jadi ustadz? Biar duitnya banyak. Nah, ini udah gak bener ini. Ini udah gak bener ini. Jadi dari awalnya dia misalkan kuliah, dia kuliah di agama gitu ya. Dia kuliah di agama, pengen jadi guru agama, pengen jadi PNS. Dari awalnya udah seperti itu. Ini akhirnya udah gak bakalan bener. Jadi lihat permulaan kamu itu. Niat awalnya apa? Nanti di antara kalau kamu mau tahu akhir kamu bagaimana, lihat awalnya. Makanya kata Ibrahim itu min alamatin nujhi fin nihayat, termasuk ciri-ciri keselamatan di akhir apa? Ar-ruju'u ilallahi fil bidayat. Kembali kepada Allah di permulaan. Ya, nah, tinggal kalian ini nih, ya kita ini nih. Tinggal punya nggak hari kayak gitu? Ya. Ini maksudnya titik balik itu? Titik balik Quran. Titik balik. Bidayah. Itu bidayah itu. Oh saya udahlah, ini jalan saya. Ini adalah jalan ninjaku. Udah kalau bahasanya orang zaman sekarang itu ada nggak? Ya kalau misalkan kamu nggak ada hidup ya udah buat seneng-seneng aja gitu ya. Ada waktunya relax, ada waktunya refreshing. Udah hidup jalani aja. Hidup cuman sekali, enjoy your life. Ya. Enjoy your life. Ya, orang kita masih muda gitu ya, enjoy masa muda itu cuman sekali. Terus main banyak pengalaman. Kalau saya dulu sebelum titik balik itu di doktrinnya itu harus seneng traveling. Jadi orang waktu ke Amerika itu dia kan dikasih pengajaran gitu ya. Jadi orang itu kalau dia suka traveling, dia wawasannya luas. Jadi kalau punya duit itu usaha kumpulkan untuk travel. Ya, itu wawasannya bakal luas. Jadi hidup itu kerja untuk travel. Biar bisa keliling-keliling dunia itu udah piknik. Ya, itu apa namanya itu? Doktrinnya seperti itu. Cari duit buat piknik. Pada akhirnya itu bukan saya. Saya malah bisa senang piknik di dalam game. Nah itu belajar dunia maya itu lebih seneng itu. Nah kalau hidup kita itu cuma kayak gitu aja, kita seneng, kita hidup itu senang terus ya kita jalani sebagaimana adanya, udah ini nggak bakalan paham perkataan Ibnu Athaillah ini.
Makanya kalau kita misalkan belum punya, ya kita harus punya. Ya, titik balik itu. Saya ini mau ke Allah. Jalan saya ini harus jelas itu. Ya, kalau saya itu, ya ini mas sangkaan aja ya. Kalau saya itu jalannya itu apa? Taklim. Jalannya itu ngaji. Jadi bukan wirid, puasa, itu bukan jalan saya itu. Jalan saya itu taklim. Belajar dengan akal, tahu mana yang benar, tahu mana yang salah. Itu jalan saya. Nah, ini nanti akhirnya gimana? Lihat bidayahnya. Lihat permulaannya. Kalau permulaannya dia jadi ustadz itu pengen terkenal, ikut akademi Indosiar sahur, ikut akademi pengen terkenal, wah nanti bagus, makin terkenal. Ini gimana akhirnya? Lihat bidayahnya. Tapi kalau misalkan permulaan belajarnya itu memang ingin ke Allah, itu insya Allah akhirnya pun bagus. Sampai begitu, wusul. Bahasanya itu nanti apa? Wusul. Nah, pokoknya saya tuh kalau ke murid-murid itu yang di majelis ya sama ya di sini juga. Itu husnuzon saya besar. Karena kita itu orang-orang yang terlambat belajar untuk jadi ustad. Mulai lu percaya gitu tak? Mulai percaya jadi ustad. Kayak kalau kayak di majelis itu ya, itu kan gini. Yang paling sulit di masyarakat itu apa? Yang paling sulit itu mengubah pandangan pertama kali mereka kenal kita itu sebagai apa. Itu yang paling susah itu. Ya. Susah itu. Jadi saya itu di majelis itu ada yang ada yang seniman, ada yang kayak padahal ini polisi, ada yang PNS, ada yang bisnis. Ini kalau saya bandingkan ilmunya itu udah lebih daripada ustadz-ustadz yang ada di kampung itu. Belajar sama saya udah hampir 10 tahun. Itu kalau masalah tauhid aja misalkan coba muta'alliqat sifat kudroh itu. Nah, itu orang-orang ini udah lebih daripada ustadz-ustadz yang ada. Tapi masyarakat tetap bilangnya itu ustadz ini yang ustadz. Padahal ilmu murid-murid saya ini udah jauh daripada ustadz ini. Udah jauh. Cuman dari awalnya itu udah terkenal kayak satu misalkan terkenal tukang cukur, itu tetap tukang cukur aja udah. Gitu. Yang satu ini udah terkenal seniman aja udah. Itu paling susah. Dan makanya sok saya tanya nih sama antum-antunna ini. Sama antum-antum ini. Ada yang ngaji pengen jadi ustaz? Enggak ya. Saya mengaji pengen ngerti aja. Pengen tauhid saya benar, pengen fikih saya benar. Enggak ada yang pengen jadi ustaz. Pengen jadi ustaz biar nanti banyak di amplop gitu. Enggak ada itu. Ya, yang paling bahaya itu orang kayak gini yang paling bahaya itu. Ya, karena dari awal agamanya sudah dijadikan skill. Kalau dari awal agamanya sudah dijadikan skill, itu udah paling bahaya itu. Makanya akhirnya pun mengkhawatirkan. Tapi jika dari awal itu niatnya untuk Allah, insya Allah akhirnya pun beruntung. Tuh. Jadi PR-nya apa? PR-nya ya lihat kita punya nggak satu hari itu. Ya. Kalau punya bidayahnya itu harus ada. Kalau belum ada bikin. Kalau bikin berat nggak itu? Berat di hati itu. Saya juga kan menanti-nantikan kedai-kedaian. Itu dari umur 20 itu udah sadar. Aduh ini saya harus berhenti nih. Ya buang-buang waktu ini. Rek balik tak gitu. Rek balik kemoe. Tapi kan susah melepaskan apa yang kita cintai itu. Sulit itu. Ya melepaskan apa yang kita cintai itu sulit. Umur 22 nanti lewat. Umur 23 nanti nggak jadi. Lewat udah nanti 25 nggak jadi. 25 nih gini. Ternyata kalau dijarak-jarakin terlalu deket ini susah. Udah nanti umur 30. Jadi umur 25 saya masih ingat tuh. Umur 25 nanti umur 30. Ternyata 27. Ada titik itu. Begitu. Alhamdulillah kan belum mati di tengah-tengah itu. Kalau mati tengah-tengah itu bahaya. Ya. Nah, qala Asy-Syarqawi yarhamuhullah. Min alamatin najahi fi nihayati arju ila Allah fil bidayatul murid hala sulukihi wa nihayatuhu hala wusulihi faman sahhaha bidayatahu fi ruju'i ila Allah wa tawakkul alaihi wal isti'anah bihi ayyusilahu ilaihi li a'la amalihi al ma'lula najaha fi nihayatihi ay hasala lahu al wusul
wa amman alaihi min ar-ruju'i min at-tariq wa man lam yusahhih dzalika bima dzakarna in qata'a wa raja'a min haitsu ja'a qala ba'dul arifin man dhanna annahu yasiru ila Allah bi ghairi Allah qata'a bih wa man ista'ana ala ibadatillahi bi nafsihi wukila ila nafsihi. Nah, kalau di dalam syarahnya begini, mudahnya itu, gampangnya itu. Nah, di dalam perjalanan ini kita harus punya, selain kita punya permulaan, kita pun harus punya gambaran akhir. Usul, sampai. Karena seseorang itu apa ya? Dia itu cukup dikatakan tidak punya tujuan tatkala dia tidak tahu akhirnya di mana. Iya kan? Ya kita jalan ditanya mau kemana, nggak tahu. Alah, iya, kemana nih? Nggak tahu. Itu kan berarti orang nggak punya tujuan kan? Iya. Sampai nggak sama tujuannya? Enggak. Ya enggak lah, kenapa? Enggak ada tujuan. Nggak ada tujuan dari awalnya juga. Dari awalnya nggak ada tujuan, gimana mau sampai? Sekarang saya tanya nih, kita itu mau ke Allah nggak? Mau. Mau. Apa maksud mau ke Allah itu? Gak ngerti juga Ustaz, gak tahu. Nah makanya kalau dari awalnya nggak tahu tujuan, itu bingung. Sekarang begini, kalau kita mau ke Allah, kita katakanlah begitu ya, karena Allah itu kan bukan jarak. Ya, mau ke Allah itu bukan jarak, itu bukan sesuatu yang kita kayak ke Bandung terus kita bisa, bukan lokasi, itu bukan lokasi. Kita nggak bisa ngukur jarak kemudian kita berjalan berapa kilometer per jam, terus nanti kita akan sampai ke sana berapa jam, itu nggak bisa, nggak ada estimasi Google Maps itu, nggak ada. Estimasi Google Maps-nya nggak ada tuh. Kita mau ke Allah itu. Nah makanya tadi saya bilang, saya itu tujuan ke Allah maksudnya apa? Maksudnya membersihkan akidah dari perkara-perkara yang salah. Dan saya tahu punya tujuannya itu. Di mana tujuannya? Di kitab yang namanya Maqasid dan Mawaqif. Jadi ada dua kitab tauhid yang paling tinggi itu udah kalau udah sampai situ mentok itu udah. Itu namanya Maqasid sama Mawaqif. Mawaqif itu 6, Maqasid itu 6 jilid, Mawaqif itu 5 jilid. Ya. Ini syarah ini Sanusiat ini ada 5 jilid. Syarah Muqaddimat Sugro, Wusto, Kubro. Ada 5 jilid ini. Jadi kalau kita obrolin ya, kitab tauhid itu dari mana awalnya? Nurul Zolam, Tijan, Fathul Majid, Jauhar Tauhid. Nah, ini Nurul Zolam ini 1 jilid, Tijan ini 1 jilid, Fathul Majid ini 1 jilid. Tatkala kita masuk Jauhar Tauhid, ini macam-macam. Ada yang 1 jilid, ada yang 6 jilid, ada yang 3 jilid. Nih Jauhar Tauhid. Abis ini kita masuk ke ini Muqaddimat. Ini ada 5 jilid. Abis Muqaddimat ini kita nanti masuk ke mana? Habis Muqaddimat itu kita masuk ke, kalau mau naik ke Nasafiyah. Ya, ke Syarah Nasafiyah. Nasafiyah itu 1 jilid, ada yang sampai 6 jilid. Ini Nasafiyah. Dari Nasafiyah baru kita bisa masuk ke Maqasid sama Mawaqif. Nah, ini perjalanan saya ini. 8 kitab. Yang mana di antaranya ini ada yang 6 jilid, ada yang 5 jilid. 8 nih. Nah, 8 ini belum kita masuk cara memahami yang 8 ini. Karena 8 ini harus punya alat. Alatnya itu nahwu, sorof, balaghah nggak terlalu penting kalau di dalam ilmu kalam itu. Nahwu, sorof, mantik. Nah, mantik ini dari mulai munawrok, kemudian ke mana itu? Ya, kistos itu kalau itu satu sejajar itu. Itu sejajar. Munawrok, kistosul mustaqim. Kemudian kemarin itu mizan, mihakun nazar. Kemudian naik lagi ke mana itu? Miyarul ilim. Kalau mau yang lain-lainnya ini masuknya itu ada yang namanya Isaguji. Habis Isaguji ada Samsiyah. Samsiyah itu nanti ada syarahnya. Sebelum Samsiyah ada Khobisi. Ini 8 nih. 8 kitab. Ini untuk memahami yang 8 tadi ada 8 ini. Memahami yang dasar. Iya, dasarnya ini 8 ini, mantiknya. Belum kita masuk nahwu sorofnya. Ini perjalanan saya ini. Ya. Pertanyaannya begini. Ini kan jalan saya begitu ya. Dan ini adalah jalan, bukan cuma jalan saya, ini jalan ulama terdahulu. Ini belum kita ngobrolin fikihnya. Jadi panjang sekali. Ustadz baru sampai mana? Saya ini setengahnya aja belum.
Jadi perjalanan Pak Ustadz udah nyampe belum? Ini saya setengahnya aja belum, ini seperempat aja mungkin belum. Berat nggak perjalanannya? Berat. Sekarang saya tanya nih sama antum nah ini, di mana tujuan kalian? Mandinya seminggu sekali. Alah, coba tujuannya di mana? Harus sama kayak guru kalian gitu. Karena ini jalannya ini di sini. Jalannya harus di situ. Jadi nanti jalannya sama. Nah, kalau misalkan buat nahu sorofnya biarin tugas saya lah itu. Ya buat nahu sorofnya tugas saya itu. Makanya kita menjelaskan pakai bahasa Indonesia juga begitu. Cuman sama. Harusnya kalian nanya, Ustaz, terus saya di mana ujungnya? Sama, makosid, mawakif itu. Sama ujungnya di sana. Sekarang kita begini ya. Berat nggak tuh perjalanan? Berat. Kalau kita mati di tengah jalan itu nggak sampai. Nggak sampai. Kita mati di tengah jalan itu. Berat nggak perjalanan ini? Berat. Nah, kata siapa? Kata Syariah begini. Perjalanan itu meskipun dia rasanya berat. Kenapa kamu merasa berat? Karena kamu mengandalkan kekuatanmu. Kekuatan sendiri. Tapi kalau untuk Allah membuatmu sampai ke sana mudah nggak? Mudah. Makanya ada cerita seperti ini. Ya. Ilmu itu dia kan tadinya tidak ada kemudian ada. Ya. Kayak dulu nih sebelum ngaji tauhid, ada nggak ilmu tauhid tuh? Tidak. Nggak ada. Tidak ada. Berarti dari tidak ada dibuat ada. Fikih ada nggak dulu tuh? Nggak ada. Berarti sekarang ada. Ada. Berarti dari tidak ada dibikin ada. Pertanyaannya, yang bikin adanya itu belajarnya kita apa Allah? Allah yang bikin adanya itu. Buat Allah itu bikin kita sampai ke mawakif makosid dalam waktu 1 malam bisa nggak? Bisa. Nah, gini, harapan terbesar apa? Ya udah kita mah pokoknya nikah aja, jalan aja. Ya, jalan aja udah kita mah. Berat itu, berat. Kalau red tadi kata Pak Haji, ngajinya seminggu sekali. Kalau red ngajinya kayak gini seminggu sekali, kita itu bakal, Ustaz coba kira-kira nih menurut Ustaz, kalau ngajinya kayak gini, ini bakal berapa lama? Coba lihat, ini aja kalkulasinya. Syarhul Muqaddimat ini, kita baru baca matannya saja. Matan, ini sudah berapa pertemuan ini? Ada yang nyatet nggak? 8. Berapa? 8. Oke, 8 pertemuan. Itu 8 pertemuan. Ini kira-kira 12 pertemuan selesai, 4 pertemuan lagi. Matannya saja. Nanti kalau sama syarahnya itu bisa 3 kali lipat, bisa 36 pertemuan. Berarti 36 minggu. 36 minggu itu 1 tahun lah kurang lebih ya. Karena ada liburnya, ya piknik apa segala macam. Kita hitung-hitung gitu, syarah Muqaddimat itu selesai 1 tahun. Kita kan rata-rata kalau kita itu 1 tahun atau 1,5 tahun baru selesai. Sedangkan ini harus 6. Jadi syarah Sanusiat saja kita butuh menghabiskan waktu berapa? 6 tahun. Sanusiat saja. Ya. Mungkin ngomong-ngomong tadi. Jadi kita obrolin lah 8 ini tiap-tiap kitabnya butuh 1 tahun atau 1,5 tahun. Kalau 8 itu, yang mana satu-satunya ini nanti ada sekian jilid, itu total gampangnya saja 20 jilid, itu 20 tahun. Belum mantiknya. Kalau ngajinya seminggu sekali. 20 tahun juga, 40 tahun. Wah, Itu pun kalau nempel di kepala semua. Nah, kita kan ngaji sekarang lupa yang kemarin. Iya kan, yang 2 minggu kemarin kemana? Coba 40 tahun. Belum lagi fikihnya. Fikih ini lebih banyak lagi nanti. Nah, kalau kita rate ngaji kayak gini, itu sampai-sampai mungkin 80 tahun, 100 tahun. Baru sampai. Sedangkan umurnya nggak bakalan sampai segitulah. Golibnya begitu. Ya, sisa dari kita sekarang ke sana. Cuman begini. Kalau ada kesungguhan di dalam hati, kalau saya itu punya harapan begini, ya Allah, kita ini kan cuman bisa berusaha. Dan kita pun malu sebenarnya bilang sama Allah, ya Allah, yang penting kan saya sudah berusaha, kamu lo belum berusaha kok kayak gitu. Kita pun malu juga sebenarnya ngomong sama Allah, udah berusaha, emang kita udah benar berusaha gitu. Malu juga sebetulnya itu. Jadi kita ini begini, ta'adzur sama Allah Subhanahu wa taala. Ta'adzur itu bagaimana? Ya Allah, perjalanan saya ini masih jauh. Dan saya ini tahu kapasitas saya bagaimana. Maksudnya kelemahan diri saya itu saya tahu. Ya. Cuman tatkala datang ketidakmampuan seperti itu, jadi kita mengakui dan menyadari dan mengetahui bahwa kita itu tidak mampu untuk sampai ke sana. Maka kita minta, ya Allah, sebelum saya mati, berikanlah tujuan itu kepada saya, maksudnya kepada kami.
Jadi bisa nggak nih kita tatkala sakaratul maut atau 1 hari sebelum sakaratul maut atau 10 menit sebelum sakaratul maut kita dikasih ilmunya itu sama Allah, bisa nggak? Bisa. Bisa, itu namanya kasyaf tuh. Laduni itu. Ilmu laduni. Kasyaf. Harus istimewa Pak Ustaz. Nah, makanya itu. Nggak harus istimewa. Harus istimewa itu kan dalam pikiran kita kan. Iya. Kalau kita kembalikan itu ke Allah, mungkin nggak tuh? Mungkin. Jadi kira-kiranya begitu. Kalau kamu dari awalnya ini sudah mengandalkan kekuatanmu, kamu nggak bakalan sampai. Emang iya kok. Kalau kita ngandalin kekuatan kita nih, biasanya seminggu sekali, 100 tahun nggak sampai. Iya kan? Nggak bakalan sampai. Kalau kita itu mengandalkan kekuatan kita, kuasa kita. Tapi kalau kita dari awalnya sudah kembali kepada Allah dan kita sadari bahwa ilmu yang ada di kita ini semuanya pemberian Allah, selesai masalah itu. Nah, ini pengalaman lagi. Saya ini orang bodoh. Ya. Ustaz pinter, tuh pinter yang bodoh. Saya ini orang bodoh, susah belajar, itu lambat belajar. Saya ini bisa belajar yang namanya jurumiyah itu 17 kali balikan, tamat itu. Nggak paham. Nahwu 17 kali balikan itu nggak paham. Cuma saya nggak menyerah, ya udah belajar lagi, nggak ngerti, balikan lagi. Sampai suatu saat lah ada rasa ada gambaran begitu, ada gambaran. Terus mulai berani buka kitab. Nah, buka kitab itu saya ngerasain ya, susahnya buka kitab itu bagaimana? Satu halaman itu bisa 3 hari memahami itu, Pak Haji. Susah memahami kitab itu, sulit sekali. Apalagi kalau kita fikih, ya, sulit sekali. Itu 1 halaman yang warna kuning itu yang disebut kitab kuning. Itu memahaminya bisa 3 hari. Kita cari kamus, gimana cara bacanya. Ya, kalau lihat catatan-catatan dulu pas belajar pertama baca kitab itu suka sedih itu. Wah, banyak banget catatannya itu. Ya, kalau sekarang bersih. Soalnya dibaca udah paham gitu. Nah, itu gimana pahamnya? Pahamnya itu saya jam 1:30 malam, Pak Haji, 1:30 malam nih. Duduk di meja, duduk di kursi, ini ada meja nih. Ya biasa kayak biasanya ambil kitab, buka. Itu biasanya kalau baca kitab itu dari kalimat ke kalimatnya itu lama itu. Ini maksudnya apa, kemungkinan maknanya apa, ini terjemahnya apa, cari di kamus. Itu biasanya kayak gitu. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Kayak gitu itu. Sampai suatu saat saya duduk di meja jam 1:30, saya buka itu kitab. Saya baca itu hampir 2 halaman, gak buka-buka kamus. Tahu? Baca itu kok nggak sadar tadinya, oh gini. Pas udah sampai 2 halaman saya kaget sendiri. Lah kok cepet? Lah kok paham? Itu aneh tuh. Kok paham? Nah ini kalau ngandelin kemampuan diri sendiri itu nggak bakal ada kejadian kayak gitu. Ya, makanya kalau ketemu sama teman-teman itu bilangnya gini, "Mang, maneh mah cenah ilmu laduni." Bilangnya begitu. Padahal yang saya rasain bukan laduni, saya belajar kok. Jurumiyah itu 17 kali saya tamat, nggak paham. Ya, itu belajar tuh kayak gitu. Nah, kalau dari awalnya kita itu mengandalkan diri sendiri, udah putus asa duluan itu. Ya. Jadi mudah-mudahan sebelum kita mati kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitu. Gimana caranya? Ya dari awal kita tahu tujuan kita di mana dan kita tahu kita itu gak bakalan sampai kalau kayak gitu, kita tahu gak sampai. Makanya kita mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Bisa satu lagi ya? Ya. Hikmah ke-36. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Nah, ini kurang lebih ini satu makna dengan yang tadi. Barang siapa yang permulaannya itu bersinar, maka akhirnya pun dia akan bersinar. Nah, itu. Maksudnya apa? Ya kurang lebih sama kayak tadi. Qala Asy'arqawi yarhamuhullah, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu bi idhafatil anwar wal ma'arif alaihi wa zawali qudratin nufusil hailati bainahu wa baina maulahu ala wajhin atam. Wa aksuhu bi aksihi faman kana qalilal ijtihad fi bidayatihi lam yahsul lahu isyraqun fi nihayatihi walau furida annahu futiha alaihi kana ala wajhin adha'afu min ghairihi
Wa yahtamilu anna makna man asyraqat bidayatuhu birruju'i ila Allah ta'ala wal iltija ilaihi asyraqat nihayatuhu bi husulil wusul ilaihi. Fatakun hadhihi ibaratan ukhra muwafaqatan li makna ma qablaha wa ma qulnahu awalan aula wa azhar. Nah, ini begini, yang ditakutkan setelah dengar yang tadi apa? Yang ditakutkan itu. Yang ditakutkan itu kita malah jadi malas-malasan. Ada ku Allah ya. Nah, itu ada yang ditakutkan itu, ya. Ada ku Allah ini. Ini begini nih. Akhirnya nanti ditambahi man asyraqat bidayatuhu. Kalau tadi kan yang mana bidayahnya itu apa bahasanya tadi itu? Arruju ilallahi fi bidayatihi. Nah, nanti kembali kepada Allah, keadaan orang bakal beda-beda. Ada yang setelah kembali kepada Allah itu jadi leha-leha. Ada. Ada yang justru malah tambah semangat. Nah, ini asyraqah, bersinar. Orang yang bersungguh-sungguh meskipun dia itu pasrah kepada Allah, tapi dia bersungguh-sungguh di dalam kepasrahannya. Atau sebaliknya, dia pasrah di dalam kebersungguhannya. Mana yang benar tuh? Pasrah di dalam kebersungguhan atau bersungguh-sungguh di dalam kepasrahan? Oh, ya, gimana? Hah? Iya, ada pasrah. Iya banjada teh apa Ustaz? Bukan. Ada pasrah di dalam sungguh-sungguh. Ada sungguh-sungguh di dalam pasrah. Pasrah dalam sungguh-sungguh. Pasrah di dalam bersungguh-sungguh. Makom syariat bener itu. Bener itu. Makom syariat itu pasrah di dalam bersungguh-sungguh. Jadi kita bersungguh-sungguh tapi pasrah. Makom hakikatnya apa? Makom hakikatnya bersungguh-sungguh di dalam pasrah. Jadi pasrahnya jadi fondasi. Mana yang jadi fondasinya tuh? Bersungguh-sungguhnya apa pasrahnya yang jadi fondasi? Kedua mah pasrahna jadi fondasi. Nah, kalau misalkan bersungguh-sungguh di dalam pasrah, di dalam kepasrahan, berarti pasrahnya ini yang jadi fondasi. Tapi kalau pasrah di dalam bersungguh-sungguh, berarti bersungguh-sungguhnya ini yang jadi fondasi. Mana yang benar? Bersungguh-sungguh. Dua-duanya ada bersungguh-sungguhnya kan? Ada. Dua-duanya ada pasrahnya kan? Ada. Mana yang jadi fondasi? Bersungguh-sungguhnya atau pasrahnya? Bersungguh-sungguh. Pasrahnya harusnya itu jadi fondasi itu. Ya. Nah, kalau pasrahnya yang jadi fondasi, setan nanti masuknya di mana? Bikin kita males. Kalau pasrah jadikan Iya, kalau pasrah dijadikan fondasi, nanti setan masuknya di mana? Kita jadi malas begitu. Ada pasrah ini kan? Awalnya pasrah. Awalnya pasrah kok. Jangan sudah masuk. Iya. Jangan masuk. Udah, kamu kan pasrah. Awalnya pasrah kok. Nah, kata Ustaz juga seminggu sekali cukup. Yang penting kan kita pasrah sama Allah. Nah, ini nih, syaitan masuknya di situ. Ya, memang awalnya pasrah iya, tapi nanti syaitan masuknya di situ, dia tidak asyraqat, dia tidak bersinar. Wah, ini redup. Nah, kalau pokoknya gini lah, kalau orang udah pasrah udah bener lah. Begitu. Kalau orang udah pasrah udah bener, tapi jangan kamu punya sangkaan orang yang bersungguh-sungguh sama yang enggak itu bakal sama, enggak bakal sama. Oh iya. Iya kan? Jadi pasrahnya. Jadi kalau sufi itu memang modal dasarnya pasrah. Makanya kenapa tadi pasrah dulu? Ya udahlah, ini perjalanan panjang. Gus kumaha Allah bayalah sampainya di mana kan begitu. Oke. Nanti di dalam perkataan itu, di dalam landasan itu ada orang yang sehari belajar itu 7 jam ada. Kayak saya dulu. Kayak saya dulu itu kalau udah masuk musola itu udah gak bisa diganggu. Habis gaji jam 11 dari majelis itu masuk rumah di rumah itu makan dulu apa segala macam, jam 12 itu masuk musola, jam 7 pagi baru keluar. Nah itu bertahun-tahun kayak gitu dulu. Dulu sekarang kan udah agak pinter jadi ya gimana ya. Kalau dulu itu kan asal bodoh bener gitu ya, jadi harus belajar tuh bener-bener itu 7 jam saya sehari wajib belajar itu. Ya, kita asrokat itu kalau istiqomah sampai sekarang, udah hebat itu, udah bisa terbang, bisa terbang. Nah, jadi tatkala pasrah ini nanti syaitan masuknya di situ. Udah kamu nggak usah bener-bener mau pasrah aja kok dari awalnya begitu. Tapi nanti ada orang tuh kalau bisa menghilangkan, memang pasrah itu di awal.
Tapi dalam menghadapi pasrah itu cara menghadapinya orang beda-beda. Ada yang dengan kepasrahan dia bersungguh-sungguh. Coba ya, kepasrahannya Imam Nawawi itu bagaimana? Beda sama kita. Ya, Imam Nawawi itu beliau pernah 3 tahun itu nggak ngelurusin apa punggungnya itu 3 tahun 3 tahun. Jadi kalau tidur itu sambil duduk. Dulu itu nggak pernah apa berdiri dari tempat belajarnya itu kecuali untuk sholat. Makannya pun makannya itu satu hari sekali. Jadi makan sekali, minum sekali. Makan ba'da maghrib, minum waktu sahur. Atau kurus banget ya. Iya, matinya kelaparan. Umur 40 sekian. Coba, ini kalau nggak ada pasrah, bakal kayak gitu nggak? Enggak, itu dari awal udah pasrah. Gimana kamu itu kalau sakit, kalau nggak sehat? Pasrah aja, bodo amat. Coba, itu pasrah. Bersungguh-sungguh di dalam kepasrahan. Pasrah aja, nggak menikah itu. Siapa? Al-Imam Nawawi itu. Nggak nikah, wafatnya umur 43. Tapi karyanya dihitung-hitung sama apa? Sama para ulama sekarang dihitung-hitung itu, ini kalau orang normal ini butuh waktu 300 tahun. Iya, tapi umur cuma 43 tahun. Itu kalau orang normal kayak sekarang mau punya karya seperti Al-Imam Nawawi di masanya, belum ada Google, belum ada aplikasi Al-Quran, ya itu kalau cari hadis kadang-kadang harus berjalan dulu. Itu butuh umur 300 tahun. Beliau itu pertama kali menyantri umur 16 tahun. Sampai umur 43. Tapi karyanya itu luar biasa. Itu orang kalau nggak pasrah dari awalnya, bakal bisa kayak gitu nggak? Enggak. Nah itu pasrahnya Imam Nawawi. Pasrahnya kita enggak. Lah biarin lah seminggu sekali juga dah. Beda udah dari awalnya. Tuh. Itu asyraqat. Imam Nawawi itu awalnya bersinar. Kita awalnya redup. Cuman insya Allah lah sampai. Cuman sampainya ya redup. Wah, itu bedanya tuh. Kalau dari awalnya kita itu bersinar, kita sampainya pun bersinar. Tapi yang paling penting ya pasrahnya itu tadi. Paham ya? Nah itu kira-kiranya itu. Paham kah? Paham. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Ada? Nggak ada. Nggak ada pasrah. Ya udahlah nanti aja cina. Sampai ngobrol aja kalau nggak ada. Segitu aja dulu ya. Dan benar orang sadayana tadi hapunten ka Allah Subhanahu wa taala. Mugi majelis tan kafarat kanu kalapatan orang sadayana oge jantan wasilah kepada rasul salihin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.